Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lutfia dan ada satu orang lagi yang ngintilin. Wow. Adi. So ganteng. Enggak. Adi, alright. Okay. Jadi hari ini rencana kita bakal. Jadi ini sebenarnya. Tapi harus bakal. Jadi sebenarnya ini tuh kayak kita sering banget debat soal hal ini. Jadi perdebatan kita adalah apakah orang itu harus mikir memakai logika Jelas. atau memikir pakai perasaan. Nah, di sini sisi Kadi adalah Logika. kalau sisi gue perasaan sih. Jadi siapa duluan nih yang mau berpendapat? Enggak men, gini ya, langsung aja nih, gue langsung aja nih. Ya kan? Kalau lu ya, mau pakai hati lu nih. Lu pakai hati lu nih. Tapi lu pasti pikir dulu gak? Enggak lah, beda lah. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau menurut gue ya, orang yang berpikiran memakai perasaan itu jatuhnya lebih apa ya? Lebih hati nurani gitu. Loh. Hati nurani. Loh, berpikiran baik juga baik kan? Maksud gue tuh Justru karena ada pemikiran yang baik, menggunakan logika, menurut gue tuh muncul hati nurani menurut yang gue baik. menurut gue kadang-kadang hati nurani enggak, kalau menurut gue hati nurani itu, humanity itu ada pada saat perasaan itu ada. Soalnya kalau menurut gue, kalau logika itu terlalu apa ya? Terlalu apa yang menguntungkan bagi lo gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang humanity itu nggak selamanya menguntungkan bagi lo. Kalau bisa lo Sorry girl, tapi di sini selama aja lo bilang kalau orang yang mikir pakai logika itu less humanity than enggak, gue people nggak bilang kayak gitu. Cuma maksudnya. Cuma maksud gue gimana caranya, ya kan? Lo menggunakan hati tanpa logika bisa. Lah makanya gue setuju 50-50. Enggak 70-30. Nggak bisa kayak gitu. 70-30. Kalau You misalnya- control your heart with your logic. Maksudnya kayak That's how you'll be saying. Enggak, menurut Kalau aku- 50-50 nih ya, kalau misalnya 50-50 nih gitu. Misalnya say lu ngeliat nih kucing, kasihan banget nih. Lu gak mikir pakai logika nih, bahwa kucing itu bisa membahayakan lu. Enggak, makanya perlu 50-50. Enggak, iya ini 50-50 nih, 50-50 nih. Kayak lu kayak gak, oke, gue pegang aja nih kucing, pret. Kucingnya ini kotor banget ternyata. Ya kan? Tapi lu gak mikir, karena lu pakai hati lu. Gini. Dari ini loh, apa namanya? Teori lo. Lo tuh beranggapan bahwa perasaan itu tuh bikin bego orang. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Yakin? Nggak kayak gitu. Sebenarnya Yakin? ya, maksud gue itu perasaan itu jatuhnya lebih kayak apa ya? Lebih ngebuat orang itu lebih menjadi manusia. Karena kadang-kadang logika itu tuh Ini bisa langsung gue potong nih orang nih. Ya? gue nggak boleh Gini ya, potong-potong gini gue. ya. Nggak. Letak hati di mana? Sep, di bawah otak. No, nggak boleh kayak gitu lah. Hati yang Kok nggak boleh kayak gitu? yang itu jantung lah, jantung. Iya, di sini lah Hati, somewhere. no. Hati itu ada di surga. Kayak hati itu bukan sesuatu yang kita bisa divine di mana tempatnya gitu loh. Hati itu ada aja gitu loh. Perasaan tuh ada aja. So you rather believe in things that are so many in your body than your own brain? Enggak dong, kan gue gak bilang gue akan selalu setuju dengan perasaan gue. Kan gue setuju Jadi dengan lu penganut 50-50? 50-50%. Karena menurut gue Lu main aman sih. enggak, menurut gue Lu tuh main aman sih. Enggak. Lu jangan main aman. Enggak. Karena tuh gue ngerasa di saat lo seimbang, lo menyeimbangkan perasaan lo dengan logika lo, jatuhnya tuh lebih Di kayak situ lah lo jatuh. Di situ lah lo jatuh. nih, maksudnya kalau bisa terlalu Saat lu berusaha menyeimbangkan hati lu dan logika lo, itu gini. nanti kalau misalnya lo terlalu logika, Kak, lo terlalu kaku. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Nah, karena menurut gue ya, logika itu Coba enggak, kenapa lu bisa bilang kayak gitu? menurut gue ya, logika itu yang menciptakan idealisme kita. Setuju? Terusin aja dulu. Ya kan? Enggak lah, setuju dulu lah. Gua mesti setuju sama lo. Terusin dulu. Iya, jadi Jangan jadi ini nih ya. Ini lagi di on camera nih. Jadi menurut gue idealisme itu tercipta dari pola pikir kita. Berarti logika dong. Kayak gue memiliki idealisme untuk kayak gini tuh karena pikiran gue. Cuman menurut gue kalau misalnya gue terlalu menggunakan pemikiran gue, idealisme gue tuh akan terlalu kaku, Kak. Berbeda dengan jika idealisme gue disentuh dengan perasaan. Di saat gue sentuh dengan perasaan, disitulah muncul idealisme yang lebih fleksibel, yang sesuai dengan apa yang lo lihat saat itu lo. Put me in a condition. Kayak contohnya gini, kayak misalnya lo lagi jalan,
Terus Kayak lo kucing. lo Enggak. lagi jalan lo dan lo punya prinsip bahwa lo nggak boleh ngomong sama orang asing. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu nanya, Mbak, boleh saya boleh tahu nggak ya? Atau gini aja, lo murid sekolah nih, lo anak murid, lo anak murid, terus tiba-tiba ada orang tua murid yang nanya, boleh tahu nggak kelasnya di mana? Itu kan bisa orang asing kan? Iya. Cuman karena lo punya perasaan kasihan sama ibunya, jadi lo lebih fleksibel terhadap prinsip lo itu. Lo ngerasa kayak yaudah deh nggak apa, gue bantu gitu, maksud gue. Berarti pandangan lo tentang logika itu adalah kayak dasarnya dari satu prinsip gitu. Iya, itu kan pola pikir seseorang, seharusnya aja dong. Tapi kalau menurut gue, yang gue bilang kenapa 70-30 itu adalah saat kayak jangan sampai, arti gak sih, kalau 50-50, something that is 50-50 could go either way. Iya. Bener gak? Iya benar. Dan Enggak, gue nggak mau bener. gue Nggak mau sugi sama lu. ya kan? Enggak, maksudnya kalau misalnya antara lu bilang logika dan hati 50-50 gitu misalnya. Kenapa gue bilang 70-30? Karena menurut gue saat lu mau melakukan sesuatu, alangkah lebih baiknya lu mikir 2 kali dulu. Iya nggak sih? Emangnya kalau misalnya 50-50? Kalau 50-50 itu could go either way. 50-50 is a big number for both sides. Put me on condition too. Oke, kalau misalnya kayak kucing deh, masih kucing tadi ya, belum pernah Lu benci banget sama kucing? bukan kayak gitu. Saya suka kucing. Jadi gini, kalau misalnya lu mau nolong kucing nih, kalau lu 50-50 nih, banyak faktor yang akan mendukung lo untuk nolong kucing itu. Cuma kan masih ada 50% logika itu. Bisa aja. Kalau 50%-nya masuk. Nah, menurut gue ya oke. Hati Kalau lo 50-50 tuh gede perasaan banget. hati lo tuh 50% hati lo menyuruh untuk lo nolong si kucing. Yeah. Dan itu bisa bahaya kan. Cuman 5% dari logika lo itu yang akan berpikir gimana caranya lo bisa bantu si kucing tanpa perlu menyakiti diri lo. Menurut gue sih gitu. Nah, itu masuk akal. Nah, kalau di situ tadi logika lo 70%. No. Iya, itu logika lu 70%. Itu logika 50%. You think before you do. Lah emang kalau misalnya 50-50 sudah menjamin bahwa you don't think before you do? Karena kan 50-50 you might fall to either sides. Enggak You lah. standing in between something. Kalau 70-30 harusnya ya. Lu yakin bisa adil 50-50? Lu gunain tangan kanan sama tangan kiri lu sama gak? You're very gifted or you're very very talented, my friend. Gue tidur ke batas sebelah sih. Soalnya gue ada kerok. Sleep with one eye. Nih gue kirim ke yang lebih seru kali ya. Oke. Kalau misalnya dalam dunia romansa nih. Menurut Nggak lo? tahu, lu nanya sama gue dunia romansa. Ya oke lah ya, sih. Oh ya beda sih ya. Tapi dari yang lu baca, dari yang lu tonton kan bisa. Yang banyak. Oh enggak, sama sekali tolong. Ya oke. Pengetahuan K-drama gue pasti akan membantu. Nah, iya kan? Dari situ tuh dari K-drama yang lo tonton, ya enggak? Itu gimana? Maksudnya apa sih? What do you believe and how we feel? Kayak lebih baik kita menggunakan logika kita lebih atau hati kita lebih? Ini dalam romansa nih. Ini dalam romansa ya. Kayak kalau yang gue lihat dari K-drama sih jalan-jalan aja. Maksud lo? Kalau yang 100% dong. Kayak ketemu terus kayak banyak ada konflik, cuman kayak ada konflik naik turun roller coaster, terus tiba-tiba kayak sama sih. Pokoknya out of nowhere lo percaya bahwa my love gitu. Enggak juga sih. Enggak, I mean in the movie. Kayak lu kalau nonton lu suka kayak mau memposisikan diri lu di situ nggak sih? Oh jelas. Iya kan? Jelas. Apalagi ya. Apalagi K-drama. Ya. She's a K-lovers. Udah. Enggak. Tapi pertanyaannya balik lagi tuh ke perdebatan kita. Iya. Jadi kalau saya mengutip dari jawaban Anda Atau enggak. Atau gini dulu deh, yang sudah berpengalaman. logikanya baru bekerja. Enggak. Atau gini. Atau yang sudah berpengalaman dulu. Oh, kalau saya jelas logika dulu. Tapi kan lu sering dibilangin enggak peka enggak sih sama mantan lu?
Karena lo terlalu logika. Tolong lu kan? jangan bahas sistem pribadi dong ya. Cuman kadang Nggak, lo maksudnya tolong dong. lo ngaku nggak itu karena Itu dekat beneran. Enggak. Jadi yang kita bahas ini lo itu lo ngaku nggak? Oh, kayak tapi kayak yang gitu, kita bahas gara-gara ini logika. how we do romance, not what I've been through. Okay? That's how you do romance, right? Yeah, that's how I do romance. So, I prefer logic. cuman Karena gini, kenapa gua terlalu kayak mendewakan logika? Karena menurut gua semua hal yang kita lakuin, dalam semua hal yang kita lakuin, kita kalau nggak tahu, gua nggak bilang apa, tapi kalau gua merasanya itu kita mesti berpikir dulu dengan matang. Maksudnya kayak kita olah skenario ke-1, ke-2, ke-3, kalau gue gini gimana, kalau gue gini gimana gitu loh. Karena kalau sampai kita terjebak di dalam dimensi antara hati dan logika, itu akan sangat membingungkan. Karena di dalam hati bilang misalnya, gue sayang gitu, misalnya, gue sayang. Tapi lo tahu hubungannya itu toksik. Atau mungkin ya dari omongan lo gue jadi kepikiran atau mungkin sebenarnya kita nggak perlu suatu proporsi perbandingannya saklek gitu loh terhadap dua hal itu, tergantung situasi dan kondisi yang sedang kita hadapkan. Di saat misalnya kayak tadi lo menjalin hubungan toksik, kayak emang perasaan lo ya lo mengaku bahwa lo sangat sayang dengan orang itu, dan galau itu adalah dimensi di tengah-tengahnya, ya kan? Setuju dong? Nggak tahu sih gue. Tapi setuju kan? Tahu. Enggak dari K-drama ya? Iya. Nah gitu. Oke, lanjut ya. Nah gitu, jadi cuman pada saat situasi dan kondisi itu lo nggak bisa mengutamakan perasaan atau lo bikin 50-50, karena pada situ lo harus back to reality bahwa ini nggak baik buat lo. Berbeda dengan suatu hal yang emang lo harus mengedepankan perasaan lo, hati lo. Contohnya kayak misalnya helping stranger. Ini kayak kita hampir setuju nih. Helping stranger. Karena yang lo maksud di sini tuh sama aja kayak intinya logika sama hati itu kita harus tahu kapan menggunakan masing-masing lebih aja. Iya. Ternyata, itu oke. Iya, karena kayak menurut gue ternyata kita salah gitu loh. Ternyata yang selama ini kita perdebatkan itu bukan membutuhkan suatu perbandingan yang saklek kan selamanya bakal. Karena nggak bisa. Karena dua-duanya itu adalah hal yang harus sama. Iya, gue biar tidak salah. Oh, sering galau ya? Apa? Sering galau ya? Kok lo ngomongin galau terus? What? Kalau ada yang suka berikutnya tentang beginian ya kan? Ya tentang logika kita bisa. Itu dulu jangan. Logika kita pisah ya kan? Ya, logika kita bisa. Iya, jadi kita bahas masing-masing, kita beri waktu. Terus nanti pas di hati kita kayak aduh, metes lagi. Oke. So the conclusion is ternyata logika dan perasaan itu sama-sama penting. Sama-sama harus kita punyai dalam diri kita sebagai manusia, karena dua hal itulah yang menjadikan kita, salah satu aspek yang menjadikan kita manusia sebagai manusia. Cuman ternyata pemikiran kita yang selama ini harus mengedepankan perasaan, harus mengedepankan logika, atau harus mempunyai proporsi yang saklek setiap saat, itu salah. Ternyata dua-duanya harus kita punya, tapi proporsinya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sedang kita hadapi. Di saat kita memang harus logika, ya kita pakai logika. Di saat kita memerlukan perasaan, kita harus menggunakan perasaan. Dan di saat kita memerlukan dua-duanya, ya kita harus menggunakan dua-duanya. Itu yang membuat kita menjadi lebih manusia. Karena berarti kalau intinya nih, kalau saya ambil intinya, berarti sebenarnya bahaya itu terjebak di antara dua-duanya. Karena kayak itu jadi unsure. Kayak yang sering. Tolong ya, di sini nggak perlu dibongkar-bongkar ya. Oke ya. Iya, oke. Oke. Jadi akhirnya perdebatan kita selesai. Deal. Akhirnya. Nah, habis ini kita akan cerita. Langsung pakai tanah lagi. Kamu nggak itu sih kak? Nggak nanggepin jokes gue. Lu kepelanan ngomongnya. Tadi gue bilang langsung pakai tanah. Najis dong. Oke. Jadi itu aja isi video kali ini ya. Cuman isinya ngeliatin kita
debat dan semoga siapa tahu kalian juga ada yang lagi berdebat itu Iya, dalam pikiran kalian dan iya. itu memisahkan masalah kalian. ya oke, semoga So, membantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Dadah.